Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan memberikan contoh soal terkait transaksi keuangan. Nah, kita akan bahas mulai dari transaksi persamaan akuntansinya atau analisis persamaan akuntansinya. Kemudian nanti kita buat ayat jurnal, kita posting ke buku besar, kemudian kita buat neraca saldonya, dan nanti juga ada contoh untuk jurnal penyesuaian dan pembuatan laporan keuangan. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas atau akan menganalisis transaksi dari sisi persamaan akuntansi dulu gitu ya. Seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa persamaan akuntansi ini sebenarnya tidak wajib ya dalam proses akuntansi, tapi ini membantu kita dalam proses nanti membuat ayat jurnal. Kita mulai. Nah, ini contoh soalnya. Pada 1 Januari 2020 berdiri sebuah perusahaan Berkah Jaya Abadi oleh Tuan Jaya. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Ya, jasa pengiriman barang. Kemudian 120 lah ya. Transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan pertama sejak berdirinya sebagai berikut. Nah, kita mulai transaksi yang pertama, kita analisis di persamaan akuntansinya. Tuan Jaya mengeluarkan uang kas 200 juta rupiah sebagai modal pertama perusahaan. Ini ya. Ini saya buat, ingat ya, ini saya buat dalam ribuan rupiah, jadi nanti akan saya singkat supaya tidak terlalu lebar kolomnya. Dan ingat, dalam proses akuntansi itu ada prinsip entitas usaha itu ya, antara perusahaan dengan pemilik itu terpisah itu. Nah, ini ya, untuk keterangannya kita tulis setoran Tuan Jaya. Nah, dari tadi prinsip entitas usaha itu berarti ketika kita melakukan analisis transaksi itu kita umpamakan diri kita sebagai perusahaannya. Nah, tadi setoran dari Tuan Jaya, memang yang mengeluarkan kas itu adalah Tuan Jaya, tapi dari sisi perusahaan itu kan berarti perusahaan menerima. Berarti kita tulis kasnya bertambah sebesar 200 juta ya. Ini karena di sini sudah saya tulis dalam ribuan rupiah, berarti sini saya singkat ya 200.000. Gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini sebagai apa? Oh, sebagai modal. Berarti modal dari Berkah Jaya Abadinya bertambah 200 juta. Ini modal Tuan Jaya ya. Oke, kita ke transaksi nomor 2. Perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar sewa kantor selama 1 tahun. Ingat ya, ini berarti selama 1 tahun. Ini belum menjadi biaya. Tapi dalam akuntansi ini diakui itu sebagai aset. Gitu ya. Asetnya berupa apa? Asetnya berupa sewa dibayar di muka. Bayar sewa. 1 tahun ya. Kasnya berkurang jelas ya, 24 juta. Nah, sewa dibayar di mukanya bertambah, asetnya bertambah 24 juta. Lihat ya, teman-teman bisa mengidentifikasi atau menyimpulkan bahwa dalam persamaan akuntansi itu bisa transaksi itu hanya terjadi di satu sisi saja. Gitu ya. Tidak selalu harus sisi aktiva dan pasiva yang terpengaruh. Tapi bisa di satu sisi saja. Oke, transaksi nomor 3. Perusahaan membeli peralatan kantor secara kredit. Kita bold ya kata kuncinya. Namanya kredit itu kan berarti akan menimbulkan hutang. Hutang itu adalah kewajiban perusahaan kepada orang lain. Pembelian kredit alat kantor. Kasnya tidak terpengaruh ya karena tidak dibayar tunai, tapi bertambah peralatan kantor kita ya. Karena yang namanya beli ya kita jadi punya peralatan kantor. Nah, hutang usahanya juga bertambah sebesar 175 juta. Kewajiban perusahaan menjadi bertambah.
Nih. Oke, kita ke transaksi 4, membeli kendaraan. Nah, ini kendaraan hutang juga, hutang dari bank. Kita bold kata kuncinya sebesar 125 juta. Pembelian kendaraan. Keterangannya adalah hutang bank. Saya tulis hutang aja ya. Ini berarti kendaraannya bertambah ya. Ya, kita kan jadi punya kendaraan sebesar 125 juta. Hutang banknya juga bertambah. Jadi punya hutang gitu ya. Oke, transaksi 5, membayar premi asuransi selama 1 tahun. Sama dengan transaksi nomor 2, ini adalah aset, belum menjadi biaya. 6 juta. Kasnya berkurang sebesar 6 juta. Kemudian asuransi dibayar di mukanya bertambah. Lanjut, transaksi 6, perusahaan menerima kas dari penyerahan jasa-jasa sejumlah 43.800.000. Menerima kas penyerahan jasa. Kita bold ya kata-kata kuncinya. Ya, menerima kas berarti kasnya bertambah. Oh, kas dari mana? Dari penyerahan jasa. Yang namanya persamaan akuntansi itu adalah mencatat harta dan dari mana diperolehnya, atau mencatat pengurangan harta ke mana dibelanjakan. Seperti itu ya. Ini berarti tadi ada pendapatan jasa ya. Kasnya bertambah 43.800.000. Nah, kita lihat di sisi ini ya, pendapatannya juga bertambah. Ingat, di sini untuk persamaan akuntansinya, pendapatan itu menambah modal, beban itu saya langsung kasih tanda mengurangi modal, price juga mengurangi modal ya. 43.800.000. Seperti itu. Kita lanjut nomor 7. Perusahaan membeli bahan habis pakai secara tunai. Nah, itu kata kuncinya tunai sebesar 16 juta. Berarti pembelian BHP dengan kas 6 juta. Kasnya berkurang. Oh, maaf, 16 juta ya tadi ya. Oh ya, 16 juta. Nah, berarti bahan habis pakainya bertambah karena kita membeli bahan habis pakai, jadi punya bahan habis pakai. Nomor 8, menerima faktur. Nah, apa itu faktur? Faktur itu sebenarnya hampir bisa dibilang adalah invoice atau tagihan gitu ya. Yang namanya tagihan itu kan belum dibayar. Ini faktur atas penyerahan jasa sebesar 45.700.000. Berarti perusahaan sudah melakukan kewajibannya tapi dia belum menerima haknya. Nah, kalau perusahaan kita punya kewajiban ke orang lain itu namanya hutang, tapi kalau perusahaan lain memiliki kewajiban ke perusahaan kita itu namanya piutang. Jadi kita jadi punya hak gitu ya, namanya piutang. 45.700.000. Keterangan faktur, namanya faktur, belum terima kasnya, berarti dia masih dalam bentuk piutang usaha. 45.800.000 ya tadi. Oh, 45.700.000, maaf. Nah, ini walaupun belum diterima kasnya, tetap kita catat ya sebagai nih ya pendapatan sebesar 45.700.000. Lanjut, nomor 9, perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar gaji. Bayar gaji ya, ini beban. Nah, ini udah langsung jadi beban. Berarti kasnya berkurang sebesar 7.500.000. Bayar gaji. Ini kita bebannya hanya satu ya, ini kebetulan saya jadikan satu saja semua. Ingat ya, ini kenapa saya kasih tanda plus, itu artinya bebannya bertambah ya, ada penambahan gitu, tapi dia sebenarnya mengurangi
modal. Jadi dia tandanya sebenarnya minus secara, jadi dia mengurangi pasifa gitu ya. Jadi ini tetap balance ya, walaupun sini minus, di sini plus, tapi karena beban ini adalah mengurangi modal, ini di sini sebenarnya adalah minus gitu. Minus apanya? Pasifanya atau modalnya berkurang, seperti itu. Nomor 10, Tuan Jaya mengambil kas kepentingan pribadi. Ya, ini berarti Prive Tuan Jaya. Kasnya berkurang 2.500.000, Prive-nya bertambah. Ini paling belakang ya. Prive-nya bertambah walaupun dia mengurangi modal. 2.500.000. Oke, lanjut nomor 11. Perusahaan membayar angsuran hutang pada bank 5 juta rupiah dengan bunga. Nah, ini bisa dijadikan satu, bisa disendirikan. Supaya jelas saya pisah ya masing-masing. Ini pokoknya 5 juta, kemudian beban bunganya 750. Ini saya pisah supaya lebih jelas. Kasnya ini untuk pokoknya 5 juta. Kemudian hutang banknya di sini ya, berkurang juga sebesar 5 juta. Nah, untuk pembayaran bunganya saya pisah. Kasnya berkurang 750.000, bebannya bertambah ya 750.000. Oke, lanjut nomor 12. Perusahaan mengeluarkan kas untuk membayar sebagian pinjaman. Nah, ini lagi transaksi bayar hutang semuanya 25 juta. Kita lihat transaksi nomor 3. Nih ya. Ini hutang usaha. Dibayarnya 25 juta. Kasnya berkurang karena untuk bayar ya. Kemudian hutang usahanya juga berkurang 25 juta rupiah. Nomor 13. Perusahaan menerima kas dari hutang usaha. Nah, ini berarti ada pembayaran ya. Pembayaran piutang usahanya 38.300.000. Kasnya bertambah 35.800 ya. Semoga saya salah ingat. 38.300. 38.300, angkanya saya buat unik ya. Kemudian nah, karena ada pembayaran piutang, berarti piutang usahanya berkurang sebesar 38.300.000. Nomor 14, mencatat biaya bensin dan perawatan kendaraan. Nah, ini langsung biaya. Nah, ini tenang. Ini kasnya berkurang ya 2.500.000. Dan ini adalah biaya. Ini biayanya jadi satu ya. Biayanya bertambah. Secara transaksi dia sebenarnya bertambah, tapi di persamaan akuntansi dia mengurangi pasifa, mengurangi modal ya. Oke, terakhir menerima pendapatan jasa 86 juta. Ini namanya pendapatan jasa ya, kita tulis kasnya bertambah 86 juta. Ini adalah pendapatan ya. Pendapatannya bertambah 86 juta. Nah, seperti ini kita bisa cek ya teman-teman. Nanti kalau misalnya kurang yakin balance atau tidak, silahkan bisa dicek nanti. Semoga penjelasan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan untuk proses ayat jurnalnya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.